Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir memenuhi undangan kami. Baik, untuk itu kami undang narasumber kita Bapak Adi Setiawan SPC MPC Psikolog dari Yayasan Praktek Psikolog Indonesia untuk membawakan materi kita pada hari ini mengenai pola asuh remaja. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Bagaimana sih sebenarnya kita supaya menjadi orang tua yang baik? Yang pertama yang jelas anak kita itu butuh perhatian, benar? Supaya anak kita merasa diperhatikan oleh ibunya, oleh ayahnya. Karena kalau anak-anak sudah merasa diperhatikan, itu dia merasa disayang. Tapi kalau anak-anak tidak merasa diperhatikan, merasa gak disayang. Yang kedua adalah selain anak perlu diperhatikan, anak-anak ini perlu diberikan kasih sayang. Jadi pastikan bahwa anak-anak ini disayang oleh orang tuanya. Seperti itu ya. Nah, remaja ini masa penting dalam rentang kehidupan individu. Hal ini merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Jadi misalnya terjadi perubahan hormon, menyebabkan perkembangan seksual pada remaja ini berubah. Selain itu, ada perubahan suara, perubahan tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh juga semakin besar. Nah, fase remaja ini emosi yang masih cenderung tidak stabil dan labil. Misalnya berkonflik dengan orang tua, misalnya. Remaja ini biasanya ingin bebas. Nah, seperti itu. Remaja biasanya ingin bebas, baik dalam beraktivitas maupun memilih teman. Sebaliknya, orang tua masih ingin mengawasi dan melindungi anaknya, seperti itu. Atau pengasuhan itu sebuah proses interaksi yang dilakukan secara kontinu. Jadi pengasuh anak itu secara kontinu dari bayi, TK, SD, SMP, remaja sampai dewasa, antara orang tua dan anak. Berkaitan erat dengan cinta atau tentatif ini kasih sayang dan aturan seimbang. Keterbukaan antara orang tua dan anak. Nah, seperti membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Nah, kalau bisa aturan itu disortir dulu, dijelaskan ke anak. Bila aturan-aturan tersebut didengar, maka orang tua akan menghukum anak. Jadi anak orang salah akan dihukum dengan cara keras, misalnya suruh push up, misalnya, atau suruh apa, suruh lari, misalnya. Tetapi apabila anak patuh, maka orang tua tidak memberikan hadiah. Jadi penghargaan ketika anak menampilkan perilaku positif biasa aja. Tidak ada aturan, tapi terlalu kasih sayang. Nah, ini juga dampaknya bahaya juga kalau kayak gini. Orang kalau terlalu permisif, nanti begitu besar. Dari pola asuh ditelantarkan. Nah, ini biasanya pakai asuhan banyak. Orang tua sangat tidak ikut campur dalam kehidupan anak. Yang penting brojolin anak, habis itu terserah anak mau diapain. Kadang masih kasih makan, kadang enggak. Ada seperti itu. Orang tua tidak menetapkan aturan dan tidak peduli dengan anak lakukan. Mau keluar mau ngapain terserah. Orang tua membiarkan dan memberikan kebebasan pada anaknya. Nah, jadi anak udah dikasih kasih sayang nggak ada, aturan juga nggak ada. Adalah memberikan nilai-nilai positif ke anak, atau memberikan nilai-nilai value, nilai-nilai universal atau akhlakul karimah. Nah, nilai-nilai itu rutin. Apa contoh nilai? Nilai-nilai yang perlu kita berikan kepada anak. Contoh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang jujur misalnya, menjadi anak yang saling menghargai misalnya, ya kan? Menjadi anak yang adil misalnya dan lain sebagainya. Jadi Pak, kadang-kadang dari orang dari pribadi ya, kita udah kasih peraturan di rumah, terus dikasih kebebasan juga. Cuma yang saya tanyakan satu ya Pak, yang tadi taruhlah kita sedikit kecil lah ya. Cuman kadang tantangan kita itu gini,
bagaimana menjauhkan terutama HP ini Pak, karena HP ini sangat mempengaruhi banget, terutama kayak permainan game, kayak Free Fire, Mobile Legends segala macam. Bahkan pemerintah sendiri kan mendukung tuh. Nah itu gimana itu Pak? Itu satu. Yang kedua, pola pendidikan anak zaman dulu dan yang sekarang kan sudah beda ya Pak. Apalagi zaman sekarang kan zaman medianya yang sangat kuat banget. Nah itu gimana agar kita mendapatkan keseimbangan antara nanti anak mengambil pola pendidikan di media itu sendiri dan dengan keluarga. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, 2045 katanya. Tapi kalau anak-anak kita nanti banyak yang main game, jarang belajar, gitu ya. Jangan-jangan bisa nggak generasi emas? Apalagi kalau pengangguran banyak, zaman sekarang di generasi Z, nyari kerja susah. Jarang sekali ada lowongan kerja. Nah, ini bahaya juga. Ujungnya anak perlu dilatih untuk rajin belajar lagi. Yang saya inginkan, karena kan tiap anak punya karakter yang berbeda ya. Apakah karakter ini ada pengaruh dari genetik orang tua? Misal contoh gini, saya punya anak yang satu introvert, yang satu pede luar biasa. Cuma mungkin memang punya kelebihan masing-masing. Yang introvert lebih ada di akademik, yang sekali ada di akademik. Tapi kadang kita mau ngasih pengarahan ini ada serba salah. Kalau misalnya kita bilang kakak, adiknya bisa loh ngomong gitu kan, tapi dia merasa kok saya dibanding-bandingkan gitu. Nah, terus kalau misalnya ada penghakiman dari luar, ih kayak mamanya nih pendiam atau kayak papanya nih pendiam gitu, jadi anak kan merasa langsung iya ya apa saya pendiam. Dengan begitu apa yang harus orang tua lakukan? Nah yang kedua yang saya tanyakan ini tentang lawan jenis. Sebaiknya memperkenalkan, karena kan udah mulai SD kan ada udah bilang itu pacar gue gitu kan. Baiknya itu anak-anak bagaimana cara memperkenalkan, maksudnya gini, supaya mereka tidak penasaran tapi tidak kebablasan. Sekian dan saya kasih. Tapi kalau anak yang terlalu introvert yang ngomong, itu bisa dilakukan modifikasi perilaku atau bisa dilakukan kontrak perilaku. Misalnya kalau dia mau ngomong dikasih penghargaan, dipuji misalnya, atau dapat poin misalnya. Nanti kalau dapat 10 poin, nanti bisa nonton bareng misalnya, atau tamasya bareng misalnya. Jadi dapat tamasya atau dapat hiburan kemana, ini kira-kira disukai anak, tapi harus ngumpulin 10 poin dulu, nah, misalnya. Nanti poinnya itu ya dari perilaku dia yang tadinya kurang, jadi perilakunya menjadi makin positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adip Setiawan SPSI Psikolog atas materi kita hari ini mengenai pola asuh remaja. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa telah memberikan banyak ilmu kepada kita pada pagi hari ini.